Apa bedanya angin tornado dengan puting beliung? Baik, sebetulnya tornado dan puting beliung ini mirip ya. Hanya saja untuk wilayah Indonesia biasanya terjadinya itu adalah puting beliung, sedangkan di lintang-lintang tinggi biasanya terjadi tornado. Nah, bagaimana kita bisa secara kasat mata membedakan ini tornado atau puting beliung? Bisa dilihat dari ukurannya. Kalau tornado ini bisa mencapai ratusan meter gitu ya, diameter belalainya itu. Sementara puting beliung ini lebih ke versi mini dari tornado. Jadi untuk diameter belalainya itu mungkin hanya puluhan atau mungkin belasan meter seperti itu untuk wilayah Indonesia. Nah, kenapa tornado bisa mencapai ratusan meter sementara di Indonesia ini lebih kecil? Karena tornado ini kan berputar ya. Putaran tornado ini sangat dipengaruhi dengan adanya gaya Coriolis. Jadi akibat dari rotasi bumi, kita di permukaan bumi ini ada yang namanya gaya Coriolis. Bisa dilihat teman-teman jika melakukan putaran atau mengamati pusaran air di wastafel seperti itu. Jika teman-teman ada di lintang tinggi di BBO, itu putarannya akan berbeda dengan teman-teman yang ada di BBS. Dan ini akan semakin kecil putarannya jika mendekati ekuator. Itulah kenapa di ekuator ini pusaran yang terjadi tidak akan sebesar dengan pusaran yang terjadi di lintang tinggi seperti tornado. Seperti itu. Nah, untuk kecepatannya sendiri sebetulnya untuk tornado maupun puting beliung ini kecepatan bisa dikategorikan saat berputar dengan kecepatan sekitar atau lebih dari 34, sekian knot gitu, atau sekitar 65 km per jam. Dan bisa dipastikan bahwa keduanya ini adalah tornado dan puting beliung ini keluar dari awan cumulonimbus. Jadi pasti pertama-tama akan ada awan cumulonimbus yang akhirnya berputar dan sampai ke permukaan hingga terbentuklah tornado dan puting beliung. Kalau tornado sejauh ini tidak pernah terjadi dan sepertinya tidak terjadi gitu ya. Mungkin ada satu yang mirip adalah siklon tropis. Ini antara puting beliung, tornado, dan siklon tropis ini mirip, sama-sama memiliki kecepatan lebih dari 65 km per jam begitu. Tapi bedanya, jika puting beliung dan tornado itu dari awan cumulonimbus sampai ke permukaan, kalau siklon tropis ini kumpulan awan yang berputar gitu. Jadi dia tidak sampai permukaan untuk putarannya, tapi untuk cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh siklon tropis ini bisa dirasakan sampai ke permukaan. Dan bisa dilihat kalau di wilayah Indonesia ini sangat jarang terbentuk siklon tropis karena gaya Coriolisnya yang kecil. Meskipun ada ya, kemarin baru saja terbentuk siklon tropis anggrek yang di Samudra Hindia. Itu juga pernah ada siklon tropis Roja, itu dampaknya di NTT juga cukup signifikan. Dibandingkan dengan lintang tinggi seperti Filipina, itu jauh. Karena Filipina memiliki rata-rata kejadian siklon tropis sekitar 20 kejadian setiap tahun. Kalau untuk wilayah Indonesia, mungkin satu saja belum tentu terjadi setiap tahunnya, seperti itu.